Pernah nggak sih, kamu tidur udah 7-8 jam, tapi pas bangun, badan rasanya tetap berat, mata masih lengket, dan rasanya kayak belum istirahat sama sekali? Padahal, kalau secara teori, tidur 8 jam itu kan katanya udah ideal banget. Jadi, kenapa ya kita masih capek? Apa yang salah? Ternyata, jawabannya nggak sesederhana jumlah jam tidurnya. Banyak dari kita mikir, yang penting tidur lama. Padahal, yang menentukan energi kita keesokan harinya itu bukan cuma soal durasi, tapi yang lebih penting adalah kualitas tidur. Begini, tubuh kita itu punya siklus yang canggih banget, namanya sleep cycle. Siklus ini terdiri dari beberapa fase. Ada light sleep atau tidur ringan, ada deep sleep atau tidur dalam, dan ada fase REM sleep, di mana kita biasanya bermimpi. Kalau salah satu dari siklus ini kepotong, kacau, atau nggak seimbang, walaupun kamu tidur 8 jam penuh, hasilnya bakal tetap sama, capek. Nah, penyebab utamanya adalah kita nggak masuk ke fase deep sleep atau tidur dalam. Coba bayangin deep sleep ini sebagai tim mekanik Formula 1 yang lagi pit stop. Di fase inilah pemulihan fisik utama terjadi. Sel-sel tubuh diperbaiki, hormon-hormon penting dipulihkan, dan energi kita direset total buat besok. Tapi, sayangnya, fase krusial ini gampang banget terganggu. Misalnya, gara-gara kebiasaan kita scrolling HP sebelum tidur. Cahaya biru dari layar itu menipu otak kita, bikin produksi hormon melatonin, si hormon kantuk, jadi berhenti. Selain itu, tidur terlalu larut malam, atau pikiran yang masih ngebut, alias overthinking, juga bikin kita susah masuk ke fase tidur dalam. Akibatnya, kita memang tidur lama, tapi cuma di permukaan aja. Nggak pernah bener-bener masuk ke fase tidur dalam, yang benar-benar memulihkan. Penyebab kedua, ini mungkin relate banget sama banyak dari kita, namanya revenge bedtime procrastination. Ini tuh fenomena di mana kita sengaja begadang, bukan karena ada kerjaan, tapi sebagai bentuk balas dendam. Alur pikirannya gini, dari pagi sampai sore, hidup gue buat orang lain, buat kerjaan, tugas, kampus. Nah, malam ini, gue mau punya waktu buat diri gue sendiri. Kedengarannya valid kan? Tapi masalahnya, waktu tidur jadi mundur, jadwal alami tubuh jadi rusak, dan ujung-ujungnya, kualitas tidur kita anjlok. Makanya jangan heran, pas pagi-pagi bangun, kita udah ngerasa lelah mental duluan, padahal belum ngapa-ngapain. Penyebab ketiga, alarm bertingkat. Siapa di sini yang kalau pasang alarm nggak cukup satu? Ada alarm pukul 6, 6,05, 6,1, dan seterusnya. Kebiasaan menekan tombol snooze ini ternyata bahaya. Setiap kali alarm bunyi, lalu kita snooze dan tidur lagi, tubuh kita yang kebingungan akan mencoba memulai sleep cycle yang baru. Tapi karena cuma sebentar, siklusnya nggak pernah selesai. Hasilnya, pas akhirnya benar-benar bangun, kepala malah pusing dan badan terasa berat. Fenomena ini disebut sleep inertia, atau gampangnya, efek mabuk bangun tidur. Penyebab keempat ini sering banget kita sepelekan. Kurang paparan sinar matahari. Tubuh kita itu punya jam internal super canggih, yang disebut ritme sirkadian, dan untuk mengatur jam ini, tubuh kita pakai sinyal dari cahaya, terutama cahaya matahari pagi. Kalau kamu jarang kena matahari pagi, misalnya karena bangunnya siang terus, atau seharian di dalam ruangan, ritme tidurmu jadi nggak sinkron. Produksi hormon melatonin jadi berantakan. Nggak heran kalau bangun pagi jadi susah banget. Dan baru siang sedikit, rasa kantuknya udah luar biasa. Energi kita jadi layu sepanjang hari. Oke, terus gimana cara memperbaikinya? Tenang, solusinya nggak ribet kok. Justru sangat praktis dan realistis. Pertama, coba deh stop main HP setidaknya 30 menit sebelum tidur. Biarkan hormon melatoninmu naik secara alami. Kedua, usahakan bangun di jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ini bakal bantu tubuh punya ritme yang tetap. Ketiga, begitu bangun, luangkan waktu 5-10 menit untuk kena cahaya matahari pagi. Ini cara paling efektif untuk mereset jam tubuh kita. Keempat,
Sebelum tidur, kasih waktu cooling down buat otak dan tubuh. Kamu bisa coba stretching ringan, menulis jurnal, atau mandi air hangat. Terakhir, kalau mau tidur siang, jangan lebih dari 20 menit ya, biar jatah deep sleep di malam hari nggak terganggu. Jadi, kesimpulannya, selama ini kita mungkin bukan kekurangan waktu tidur, tapi kita kekurangan tidur yang benar-benar berkualitas. Tidur itu bukan sekadar aktivitas tutup mata. Tidur adalah sebuah proses pemulihan yang sangat penting bagi tubuh dan otak kita. Dan kalau kita bisa memperbaikinya, bukan cuma energi yang balik, tapi fokus, mood, dan kualitas hidup kita secara keseluruhan bisa naik level. Karena kadang, cara terbaik untuk memperbaiki hidup bukanlah dengan bekerja lebih keras, tapi dengan beristirahat yang benar. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.